Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala ibadahu muti'ina linaili jami'a thawaba Alladhi qad wa'adahu rahmanu liman amana bihi wa qamal ibadihi wa sajada tula laylihi wan naharihi Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima uklik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalahum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fauzan adima. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan segala puja dan puji atas segala untaian rasa syukur, rasa terima kasih atas setiap nikmat, setiap anugerah, setiap kesempatan, setiap rezeki yang telah Allah curahkan kepada kita. Mungkin yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang sudah kita dapat ataupun yang belum kita dapat. Dengan rezeki, dengan jalan yang mudah ataupun dengan jalan yang sulit, seyogyanya kita selalu dan selalu memanjatkan pujaan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan juga salawat beserta salam. Semoga selalu tercurahkan ke pangkuan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela mengorbankan jiwa raga, harta benda, keluarganya bahkan nyawa demi tegaknya agama, sehingga sampailah agama Islam yang mungkin lebih dari 6.000 km Pak, dari tanah suci Mekah sampai ke Nangro Aceh Darussalam, sampai ke pelosok dunia, sehingga kita terdengar umat Islam menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada nasihat di sini kami ingin mengulang kaji salah satu firman daripada Allah Subhanahu wa taala tentang yang namanya batas usia, tentang baik usia maupun rezeki ataupun derajat, kedudukan dan apa-apa yang telah Allah berikan, semua ada masanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap hamba Allah, ada ketetapan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Mungkin kesehatannya, rezekinya, kebesarannya, kekuatannya, pengaruhnya, ilmunya, semua ada batas yang telah Allah berikan. Mungkin harta benda kita, kendaraan kita, kebun kita, rumah kita, ada masanya Pak. Contoh kita diberikan rumah, telah Allah berikan bahwa 7 tahun, lebih 8 hari, lebih 9 jam, lebih 9 detik, rumah Anda akan hancur, dimakan oleh si jago merah. Atau akan rata dengan tanah, dengan datangnya musibah gempa ataupun tsunami, ataupun yang lain, sudah Allah gariskan. Mungkin jabatan kita yang sudah 10 tahun, 5 tahun,
merasa kurang nambah. Kalau bisa selamanya, karena nggak bisa banyak anaknya masukkan. Ini sunnatullah. Sunnatullah yang Allah titipkan sebagai ujian kita semua. Para raja, para penguasa yang haus dengan kekuasaan. Bukan mereka sibuk introspeksi diri, mengulang kaji, meresapi umur yang sedemikian dekat dengan tentang kematian. Namun masih ambisi, seakan-akan hidup sepanjang zaman, seakan-akan hidup sepanjang waktu, seakan-akan akan kekal abadan dan abadi. Namun ia lupa, telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Mungkin kendaraan kita yang kita puja-puja, setiap hari kita cuci, sampai kita sering lupa yang mungkin 5 waktu berulang-ulang berwudu di setiap kita bermunajat dan sholat-sholat sunnah. Tapi kalau mobil sayang, kalau kena hujan takut berkarat, ratusan juta nih Pak Ustadz, tiap hari Pak dipoles-poles. Tapi untuk dawamal wudu, untuk mencari nur dengan sodakoh, dengan zikir, dengan amaliyah, dengan takarub, pengorbanan kepada Allah, enggan dan lupa kita lakukan. Sedangkan sudah Allah takdirkan, oh mobil yang kalian puja, hanya 5 tahun, lebih 9 hari, lebih 5 detik, akan kecelakaan, dar, hancur tidak tersisa. Hanya laku 3 juta rupiah Pak, ketika dirongsokkan ke orang-orang yang tukang rongsok. Kita nggak sadar. Hidup ini tidak bisa main-main Pak. Kita akan dikenang, akan diingat sezaman mungkin. Pernahkah kita berbuat baik, akan dikenang. Oh aman fulan, Ustadz fulan, yang pada saat zaman perubahan era globalisasi yang sedemikian fitnah, rela mengorbankan dakwahnya demi mengingatkan penguasa-penguasa yang dolim, sehingga sampai jadwal banyak yang hilang, tidak apa-apa, karena betul-betul sayang dan tulus, tidak mau saudaranya masuk ke dalam neraka, tidak mau saudaranya mendapatkan musibah penyakit yang sebegian ganas, tidak mau melihat saudaranya mendapatkan laknat daripada Allah di atas muka bumi. Tapi sekarang jangan pun tingkat aparat, jangan pun masyarakat yang umum, ulamanya pun sudah tidak mau mengingatkan yang salah. Demi pamor dan gila popularitas, menyelamatkan aset dan pengaruh, dan gaji pundi-pundi rupiah banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Nabi SAW bersabda, la tasumu qadama abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia diberikan pertanyaan 4 perkara. Apa perkara tersebut? Yang pertama, min umrihi fi ma'afnah. Dari apa, untuk apa, digunakan bagaimana umur yang telah Allah berikan, engkau habiskan di atas muka bumi ini dengan sia-sia. Ditanya umur kita. Sudahkah kita menunaikan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita menunaikan daripada larangan-larangan Allah? Sudahkah dengan umur kita memperbanyak menolong saudara-saudara kita? Sudahkah dengan umur kita banyak berbuat, membantu, mengasihi, menyayangi orang-orang yang lemah? Pertanyaan yang kedua, wa fi malihi aina tasabahu wa ma anfaqah. Dari mana engkau dapat harta tersebut? Dan untuk apa engkau belanjakan, engkau habiskan rezeki yang telah Allah titipkan kepada engkau? Akan ditanya. Tidak, di sana tidak perlu lagi. Tidak akan berulang, tidak akan bisa kita sogok. Mau anak sultan, anak nabi, anak ustadz, semua akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Lain dengan di dunia ini Pak. Tergantung yang di atas. Kalau yang di atas orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman bertakwa, maka anak buah prajurit yang di bawah tinggal mengikuti. Air sudah bersih. Kalau dikotori sedikit akan nampak sekali. Namun kalau yang di atas airnya keruh, ke bawah tidak akan bersih, sulit.
bahkan ditentang. Ini sudah kejadian akhir-akhir zaman. Fitnah yang sedemikian dahsyat. Kemudian ditanya lagi, dari mana? Wa an fi ilmihi. Aina? Untuk apa? Fima fa'ala fih. Engkau kerjakan dan engkau lakukan ilmu yang telah kalian tuntut. Untuk apa kita mengejar ilmu, menghabiskan kitab ini, mentamatkan kitab ini. Tapi ilmu tersebut, ilmu yang tidak dimanfaatkan. Bertambah ilmu, bertambah angkuh, bertambah keras, bertambah kita membangkang kepada perintah-perintah Allah. Bertambah ilmu, bertambah pandai dalam memanipulasi fakta, mengadu domba, dan untuk berbuat kejahatan berjamaah. Memang betul, apapun kalau berjamaah kuat, Pak. Tapi kalau sendiri-sendiri tidak akan kuat. Sebagaimana hanya satu lidi untuk menyapu rumah pun tidak akan sanggup membersihkan kotoran. Tapi kalau satu lidi, satu ikat diikat dengan baik, jangan pun satu halaman, satu lapangan akan bersih karena ada persatuan dalam mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Kamu dititipkan raga, kesehatan badan. Untuk apa kau hancurkan sampai tua renta itu? Atau untuk meminum minuman yang haram? Atau untuk main pukul-pukul di medan tempur? Atau untuk berzina? Atau untuk mencuri? Atau untuk berbuat jahat? Sedangkan yang tadinya jasad kita bagus, tegap, tegar, kuat, suatu saat akan lemah, Pak, akan lunglai. Pemain tinju yang terhebat pun akan masa tua pasti itu, Pak. Apalagi kita. Ilmu pun pas-pasan, semuanya serba pas-pasan. Dari nasihat ini apa yang akan kita perbaiki? Hidup tidak akan pernah terulang. 1 Januari 2023 cuman sekali, Pak, dalam umur di dunia. Tidak ada lagi 1 Januari nanti 2023, tidak akan ada. Yang ada 1 Januari 2024. Makanya kalau umur jangan hitung per tahun, Pak. Supaya kita mengingat tentang namanya kematian. Karena ketika orang mengingat kematian, seperti kereta, remnya tidak pernah bolong. Remnya tidak pernah blong. Ada rem, tidak sampai kita masuk ke parit. Tidak sampai kita masuk ke lembah dosa. Karena ada rem depan belakang. Selalu mengontrol kecepatan, tegangan, dan juga perjalanan kita. Namun ketika orang lupa dengan kematian, maka akan sungguh sesuka hati, seakan-akan hidup dia yang menentukan. Makanya qadha itu ada dua. Ada qadha yang mubram sama yang ghairu mubram. Qadha yang mubram, tidak akan Allah memberikan pertanyaan, tidak akan Allah memberikan penyiksaan, tidak akan dipertanyai oleh Allah. Karena itu rahmat, takdir dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lahir di rimba raya, Pak. Anak si fulan mukanya begini, sederhana. Itu tidak akan Allah pertanyakan, kenapa kok kita ini begini mukanya, enggak. Itu sudah rahmat, pemberian Allah, takdirnya Allah. Kalau mungkin Allah diberikan permohonan kepada kita, mau lahir di mana kau hambaku? Pasti semua kepingin yang masih berdarah Arab. Karena orangnya ganteng-ganteng, Pak. Putih-putih, mancung-mancung. Oh, saya keturunan sultan aja lah, kalau enggak ulama. Itu qadha yang mubram. Tapi ada namanya qadha ghairu mubram, yang masih bisa dirubah dengan doa, masih bisa dirubah dengan sedekah, masih bisa dirubah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Masalah rezeki. Mau kita bawa kemana diri kita? Masalah jodoh. Kalau kita tiap hari mainannya ke pesantren, ke masjid, pasti akan mendapatkan jamaah masjid atau santri atau terkadang ustadzahnya. Karena kita tiap hari doyannya, bermainnya, ngajinya, tempat bermain yang diridhoi Allah. Tapi kalau kita tiap hari yang kita keluyuran diskotik, bar-bar malam, kafe-kafe yang mungkin lampunya kedip-kedip, maka
pasti istri kita, jodoh kita di situ. Kalau bukan pelacurnya, mungkin pelayannya. Kalau bukan pelayannya, mungkin anak pelacurnya atau anak pelayannya. Itu sunatullah, Pak. Sama dalam kita mencari rezeki. Mungkin kalau yang kita ambil hanya sebatas kepingin, oh ada proyek, saya kepingin makan daging lah Ustadz, 1 bungkus 20.000. Kalau pakai ikan 15, itu tidak masalah, Pak. Oh saya pingin rokoknya yang enak. Biasanya kita rokoknya rokok mungkin rokok kretek, boleh. Selama itu yang sifatnya wajar, tidak merugikan umat, tidak merugikan negara. Tapi kenyataannya luar biasa. Terkadang saya pun jenuh, sudah merasa bosan, Pak. Ya Allah, hidup sekarang yang sedemikian rahmat yang Allah curahkan, mudah silaturahim, mudah bermain, mudah beribadah, mudah mengkaji segala teknologi, kendaraan, kecanggihan zaman, namun mengalami kemunduran total dan krisis kejujuran, krisis ketaatan, krisis daripada pergaulan-pergaulan yang soleh, krisis daripada merasa dirinya itu hanya mampir di atas dunia yang tidak sepantasnya berbuat yang aneh-aneh. Namun kita rasakan saudara-saudara kita di Palestina begitu memperjuangkan agama, begitu memperjuangkan amanah-amanah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Palestina, kalau kita mengulang kaji, Pak, sebetulnya kalau secara garis keturunan masih sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun keturunan Nabi Ibrahim ada sebagian yang memang ingkar dan membangkang kepada kedua orang tuanya. Disitulah Israel atau Israel. Makanya kita ada kalimat Zionis. Karena kalau Israel ini, itu artinya hamba yang dicintai Allah. Tapi kita bilang Zionis Israel. Sebagian memang ingkar kepada firman dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus tahu. Kita tidak mampu ke sana karena mungkin tidak dibuka relawan untuk berjihad. Setidaknya kita mendoakan setiap sholat, Pak. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Ya Allah, menangkanlah, muliakanlah perjuangan saudara kami sesama Islam, ya Allah. Wa adilla syirka wal musyrikin. Hancur leburkanlah musuh-musuh Allah dari golongan musyrik dan orang-orang kafir, ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'atin. Dan berilah mereka kehancuran yang fatal. Orang-orang yang memusuhi agama Engkau, ya Allah, dan memusuhi saudara kami. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah, turunkanlah bantuan, ya Allah. Syafaat kepada saudara kami yang sedang berjuang menjaga tanah suci, masjid-masjid yang penuh dengan kemuliaan, makam-makam para nabi, dan situs-situs yang mengambil keberkahan dan pelajaran bagi umat dari dulu hingga akhir zaman. Mereka berjuang, Pak. Sampai mereka sudah habis keluarganya, hancur rumahnya, mereka masih sebagian tidak mau meninggalkan daripada kota Palestina. Karena orang-orang Palestina itu orang-orang langka, Pak, pilihan Allah. Kita bilang ulama paling terbanyak di Palestina. Orang paling kuat imannya orang Palestina, orang Syam. Nama zaman dahulu Syam. Orang yang paling rela mati, orang Syam sama orang Yaman. Orang yang paling murah rezekinya, dermawan, asah-asih seorang Palestina. Orang yang paling banyak keturunan para nabi yang 25 itu pun orang Palestina. Makanya sebagian di Aceh, sebagian besar di Jawa, di Kalimantan ada keturunan orang Palestina, Pak. Termasuk masjid di Jawa Tengah, kalau buka di YouTube namanya Masjidil Aqsa. Itu dibuat oleh Sunan Kudus atau Sunan Syekh Habib Ja'far Shadiq. Kotanya pun namanya kota Al-Quds. Karena orang Jawa sebagian lidahnya tidak bisa mengutarakan bahasa Arab, dia bilang kota Kudus. Itu yang buat Syekh Ja'far Shadiq, asli dari Palestina.
yang sudah 500 tahun lebih, kurang lebih 600 tahun. Itu kita sudah membangun diplomatik, persahabatan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Aceh. Dari Turki itu Sultan Malikus Soleh, pembangunan daripada Turki Utsmani, kerajaan Ottoman. Makanya Islam ketika lalai dengan agamanya, tunggu kehancuran dan kemusnahan. Namun ketika Islam tidak lalai dengan agamanya, tidak lalai dengan politik, tidak lalai dengan ekonomi Islam, tidak lalai belajar militer Islam, tidak lalai dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang turunnya rahmat dan ridha Allah, maka Islam disegani. Islam sangat ditakuti. Kita sekarang baru memboikot produk-produk Zionis. Baru beberapa minggu, mereka sudah mulai nyerangnya kurang, Pak. Kalau satu malam 1000 rudal, paling sekarang 300 atau 200, Pak. Kalau semalam 1000 artileri, gas beracun, itu sekarang paling 200 atau kadang 300. Dan jangan cuma sekarang, boikot sampai akhir zaman. Karena ketika Masjidil Aqsa belum jatuh ke tangan Islam, maka akan selalu ada pertumpahan darah. Yang hari ini saja, Pak, sudah lebih dari 15.000 yang sudah syahid di jalan Allah. Yang hilang sudah beribu-ribu. Yang cacat cedera sudah 35.000. Sudah 50.000 lebih yang korban. Makanya kita harus tahu, di dalam politik itu diatur. Makanya ketika dipegang oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, yang tidak punya keimanan kepada Allah, maka segalanya bisa mereka permainkan. Sumber kejahatan, sumber kedzaliman, sumber pemusnahan, sumber pembunuhan, sumber penyengsaraan itu diatur oleh undang-undang. Tapi ketika politik dipegang oleh orang yang beriman bertakwa kepada Allah, maka sumber keselamatan, sumber keadilan, sumber kemakmuran, sumber keamanan, dan sumber turunnya keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jangan sampai kita lalai. Ini 3 bulan, 2 bulan ini orang baik semua, Pak. Tapi kita harus tahu rekam jejak atau mungkin sekarang orang yang sudah tobat nasuha. Kita pilih orang yang kita kenal iman takwanya, kesolehannya. Jangan hanya mungkin 200, 500 kita mau memilih suara tersebut. Karena itu salah satu dosa yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara 3 min kabairidz dzunub, dosa yang paling dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 3. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan apapun syirik yang mengundang turunnya murka dan azab. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Baik orang tua guru ngajinya, tengkunya, yang sekarang dia jadi kepala kemenak, jadi kepala dayah, jadi ustadz, jadi tengku, jadi menteri agama. Tapi ketika sudah jadi orang alim, orang soleh, setahun sekalipun tidak pernah sungkem menengok, menyantuni gurunya. Apalagi tiap bulan. Banyak. Ataupun durhaka kepada orang tua biologis kita, yang telah rela kena hujan panas susah menyekolahkan kita, mendidik kita sampai kita jadi orang hebat, jadi anggota dewan, jadi kecek, jadi camat, jadi bupati, jadi toke yang mantap. Lupa sama orang tua. Jarak antar kabupaten silaturahim cuma setahun sekali. Ini orang yang akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya sudah meninggal, sudah mati. Yang masih hidup saja jarang dijemput dan jarang ditengok. Yang ketiga, syahadatis zur, memberikan persaksian palsu. Gara-gara uang, gara-gara amplop, belum kenal orangnya, udah ada yang datang ketuk pintu. Oh, ngok ya? Oke, boleh, cocok. Wani piro, berani berapa? Sebagian kampung malah menerima semua. Makanya kemarin anggota dewan datang ke rumah, saya marahi dan saya nasihati. Jangan keluarkan banyak-banyak, Pak, kalau Bapak niat ibadah kepada Allah. Santuni masjid, santuni tengku-tengku yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ada maulid Nabi, sumbangkan kari kambing, beras,
yang miskin, yang yatim, yang sakit dikasih obat, cukup secukupnya. Karena sekarang banyak mafia-mafia, termasuk rakyatnya sendiri. Dari fulan kasih sekian 200 terima, kasih 100 terima, kasih 500 terima, entah yang dicocok siapa. Banyak satu kampung. Saya nasihati, karena sekarang kalau kita dari atas, dari tengkunya, dari pejabatnya tidak mencontohkan yang bersih, maka tidak akan diberkahi bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan pernah bosan menyuarakan kebaikan. Daripada nanti yang ceramah bukan ustadz lagi, bukan kiai lagi, bukan tengku lagi, yang ceramah tengku tsunami yang naik, yang ceramah kiai gempa yang turun, yang ceramah ustadz gempa, ustadz lahar, hancur Pak, sama-sama merasakan kepiluan. Makanya harus kita pandai. Ini salah satu kerugian kita. Kita hanya menerima 200, 500, tapi mendapatkan dosa setiap 5 sampai 10 tahun. Setiap ada proyek fiktif, kejahatan, genosida, penipuan, pembangunan asal-asalan, dan yang lain-lain kejahatan, kita ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pilihlah orang-orang yang kita kenal kesolehannya. Sebelum masa politik sudah taat kepada Allah, walaupun tidak diberikan uang sepeser pun. Pilihlah orang yang tulus, walaupun tidak diberi fulus, karena insya Allah ke depan akan mulus. Jangan pilih orang yang punya fulus, karena ke depan pasti dibuat mampus. Itu nasihat. Ulama mufti sudah memberikan nasihat, hati-hati. Kita jangan lalai politik, bahkan membeli produk-produk Zionis. Jangan kita beli selamanya. Karena tidak ada bedanya. Kita rokok Marlboro, Magnum, itu punya Israel Pak. Kita yang tiap hari menggorok, membunuh, membombardir. Karena kita mensuplai dana. Kita beli makanan, kita baca. Oh produk Unilever, produk Nestle, produk ini, ada saya datanya semua. Jangan dibeli. Starbucks jangan dibeli. Kita ngopi kopi buatan saudara kita muslim. Karena orang barat itu dari dulu tidak pernah mau bekerja sama tentang ekonomi Pak. Pernah dalam sebuah kisah kawan saya ke luar negeri. Dia bilang sama Pak Sapam, tolong carikan mobil taksi, saya mau ke sana, mau main-main ke tempat guru saya. Oh ya, datang ces. Taksi yang pertama ditolak. Kenapa enggak jadi Pak? Bukan yang ini. Sampai kedua, bukan yang ini. Yang ketiga, sampai 9 kali Pak. Ketika 10 kali yang punya taksi orang Israel, baru dia masukkan. Kenapa kok yang ini Pak? Sapam tersebut ngomong Bu, dia orang Yahudi, orang Israel. Saya ingin membantu kemuliaan, kekayaan untuk agama kami. Karena kami orang Israel tidak sembarangan mengeluarkan uang walaupun 1 rupiah untuk memberi kesempatan musuh-musuh agama kami. Karena setiap perekonomian Bu, setiap pemutaran perdagangan Pak, itu 30% disumbangkan untuk membuat minuman keras, memproduk obat-obatan, memproduk rudal, memproduk bom, membuat VCD porno, membuat makanan yang sudah dicampur dengan racun, membuat yang aneh-aneh untuk menghancurkan Islam. Makanya insya Allah ketika kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keberkahan, kena ketenangan fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala salam ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ahla sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'liman. وقد قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان اللهم اكشف عنا الهلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar tsumma aqimis shalah.